Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Gracia Kalangi dengan NIM 22101077 dengan program pendidikan psikologi dengan mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang analisis kasus wajib jilbab bagi siswa non-muslim di Padang. Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebinekaan. Adapun latar belakang masalah tersebut yaitu LSM Setara Institut menyebut pemaksaan murid beragama lain mengenakan jilbab di sekolah negeri sudah berlangsung lama dan terjadi di berbagai daerah dengan alasan tradisi atau kearifan lokal. Padahal dengan dalil apapun, tindakan intoleransi tidak bisa dibenarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut, kewajiban menggunakan wajib jilbab sudah ada sejak Wali Kota Padang, Fauzi Bahar menjabat pada tahun 2005 yang setiap tahun diperbaharui. Salah satu poin dapat dalam instruksi Wali Kota Padang nomor 451/442 III 2005 itu tertulis mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Padang. Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, berkata aturan itu dibuat untuk menjaga perempuan dan mengembalikan budaya Minang sehingga tak perlu dicabut. Kalau tidak suka dengan aturan sekolah, ya tinggal cari sekolah lain saja. Toh itu semangatnya bukan paksaan buat non-muslim. Kita melindungi generasi sendiri, ibunya seperti dilansir. Tanggapan saya tentang kasus ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus tegas dalam menyikapi hal tersebut dengan menjatuhkan sanksi bagi sekolah-sekolah yang membuat aturan bahwa semua siswa, baik siswa muslim maupun siswa non-muslim, dan juga tentu ada beberapa oknum yang membenarkan semua siswa wajib untuk memakai jilbab tanpa terkecuali untuk dijalankan. Saya rasa pemerintah harus berlaku tegas kepada oknum-oknum tersebut agar mereka mengubah cara berpikir dan tidak memperlakukan hal tersebut. Kalau bisa kemungkinan menerapkan pembebasan masa jabatan terhadap oknum-oknum tersebut. Dan kita juga sebagai siswa harus berani terhadap hal-hal yang salah. Kita harus berani mengambil keputusan dan mengambil tindakan agar kita mendapat sebagai seorang siswa, karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 28A hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Dan juga terdapat dalam pasal 28I ayat 1 hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saran saya sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi rasa spiritualitas kita kepada Tuhan dan jangan pernah merasa bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Adapun saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut saya sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi
rasa kebinekaan. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terutama dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi spiritualitas dan tidak pernah menganggap sebagai agama sendiri adalah agama yang paling benar. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi agar kita bisa hidup dengan damai dan tentram. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Demikian hasil analisis saya tentang kasus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.